Hai semuanya, selamat datang kembali di channel 1.Fokus. Pernahkah kalian merasa lelah, stres, atau tidak bersemangat tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa batin kalian sedang lemah. Pada video kali ini, kita akan membahas apa saja pertanda batin yang lemah dan bagaimana cara mengatasinya. Apa itu batin yang lemah? Batin yang lemah adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan emosional, mental, atau spiritual. Orang dengan batin yang lemah mungkin merasa mudah tertekan, cemas, atau putus asa. Mereka mungkin juga kesulitan dalam mengambil keputusan atau mempertahankan motivasi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk trauma masa lalu, stres yang berkelanjutan, kurangnya dukungan sosial, atau kondisi kesehatan mental tertentu seperti depresi atau kecemasan. Menguatkan batin seringkali melibatkan perawatan diri, dukungan dari orang terdekat, dan, jika diperlukan, bantuan profesional dari psikolog atau terapis. Sebelum lanjut ke titik pembahasan utama, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami untuk konten-konten terbaru. Oke, kita lanjut. Yang pertama, merasa cemas yang berlebihan. Apa itu kecemasan berlebihan? Kecemasan adalah respons alami tubuh terhadap stres. Namun, ketika kecemasan itu terasa berlebihan dan sulit dikendalikan, itu bisa menjadi masalah. Kecemasan berlebihan bisa membuat kita merasa terjebak dan kesulitan untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda kecemasan yang berlebihan. Apakah kamu sering merasa khawatir yang tidak kunjung hilang? Kamu merasa khawatir terus-menerus bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Atau mungkin kamu mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, sulit tidur, dan kelelahan yang berkepanjangan. Ini bisa menjadi tanda-tanda kamu mengalami kecemasan berlebihan. Apa penyebab kecemasan berlebihan? Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, seperti tekanan kerja, masalah pribadi, atau bahkan faktor genetik. Penting untuk mengenali penyebabnya agar kita bisa mencari solusi yang tepat. Solusinya, coba luangkan waktu kamu untuk meditasi atau latihan relaksasi. Seperti meditasi, hal ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kamu. Tidur yang cukup, pastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup setiap malam karena kurang tidur bisa memperburuk kecemasan. Yang kedua adalah kehilangan minat pada hobi yang dulu kita cintai. Terkadang, apa yang dulu membuat kita bersemangat kini terasa membosankan dan melelahkan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti perubahan situasi hidup, stres, atau bahkan kelelahan secara fisik. Tapi ingat ya, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita bisa mencari hobi baru yang mungkin lebih sesuai dengan minat kita saat ini, atau mungkin hanya butuh waktu untuk beristirahat sejenak. Solusinya, cobalah untuk memaksakan diri melakukan aktivitas tersebut walaupun sedikit demi sedikit. Berinteraksi dengan teman atau komunitas yang memiliki hobi sama juga bisa membantu. Jangan merasa bersalah jika kamu merasa perlu berhenti sejenak dari hobi lama. Gunakan waktu ini untuk mengeksplorasi diri dan menemukan apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Yang ketiga, rasa letih secara emosional. Seringkali, kita merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Menanggung beban pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan sosial. Semua ini bisa membuat kita merasa kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Letih secara emosional adalah saat di mana kita merasa habis secara mental, merasa tidak ada energi lagi untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Ini bisa membuat kita merasa cemas, sedih, dan bahkan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang kita cintai. Penting untuk diingat bahwa merasa letih secara emosional bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah sinyal dari tubuh dan pikiran kita bahwa kita perlu istirahat dan pemulihan.
Jangan ragu untuk mengambil waktu untuk diri sendiri, berbicara dengan teman atau keluarga, atau mencari bantuan profesional jika diperlukan. Solusinya, cobalah untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan atur pola tidurmu. Selain itu, olahraga ringan seperti berjalan kaki juga dapat meningkatkan energi. Jangan biarkan rasa letih secara emosional mengambil alih hidup Anda. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita semua berhak merasa bahagia dan sejahtera. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Apakah kamu sering merasa sulit berkonsentrasi? Perasaan ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan emosional. Kelelahan emosional bisa sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan menyelesaikan tugas sehari-hari. Sulit berkonsentrasi bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiran kita sedang meminta istirahat. Jangan abaikan sinyal ini. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi fokusmu. Konsentrasi adalah kunci produktivitas. Tapi saat kita merasa kelelahan secara emosional, fokus bisa menjadi hal yang sulit dicapai. Solusinya, cobalah teknik relaksasi atau berbicara dengan seseorang yang bisa mendukungmu. Buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan tugas-tugasmu. Hindari multitasking dan berikan dirimu waktu untuk istirahat. Yang kelima adalah tentang perasaan terisolasi. Merasa terisolasi adalah ketika kita merasa terpisah dari orang lain, bahkan ketika kita berada di tengah-tengah keramaian. Perasaan ini bisa datang karena berbagai alasan, seperti stres, masalah pribadi, atau bahkan karena teknologi yang semakin membuat kita jauh dari interaksi sosial yang nyata. Terisolasi bukan berarti kita sendirian secara fisik, tapi lebih kepada perasaan kesepian yang mendalam. Kadang, kita merasa tidak ada yang benar-benar mengerti atau peduli dengan apa yang kita rasakan. Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi, dan penting untuk diakui serta dicari solusinya. Ketika merasa terisolasi, penting untuk mencari dukungan. Berbicaralah dengan seseorang yang Anda percaya, baik itu teman, keluarga, atau profesional. Ingatlah bahwa perasaan ini tidak selamanya dan ada cara untuk mengatasinya. Yang keenam, sulit mengambil keputusan. Hidup seringkali membawa kita pada persimpangan jalan, di mana setiap pilihan tampak penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Sulitnya mengambil keputusan adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, kita sering merasa terjebak dalam kebimbangan. Namun, di balik setiap keputusan, terdapat peluang untuk belajar dan tumbuh. Mengambil keputusan memang tidak selalu mudah, terutama ketika kita takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Tapi ingatlah, ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan kadang-kadang, ketidakpastian itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Seringkali, kita terlalu khawatir tentang membuat keputusan yang salah, sehingga kita lupa bahwa setiap keputusan, baik atau buruk, membawa kita selangkah lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Sulit mengambil keputusan bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah tanda bahwa kita peduli dengan hasil dari pilihan kita. Percayalah pada proses, dan ingatlah bahwa belajar dari kesalahan adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi. Solusinya, coba tuliskan pro dan kontra dari setiap pilihan dan diskusikan dengan seseorang yang kamu percaya. Ini bisa membantu kamu merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu, mood yang tidak stabil. Apa mood yang tidak stabil? Mood itu seperti roller coaster emosional. 1 menit kita bisa merasa sangat bahagia, lalu tiba-tiba merasa sedih atau marah tanpa alasan yang jelas. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan mood kita tidak stabil, seperti stres, kurang tidur, perubahan hormon, atau bahkan masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan.
Perlu kita tahu tanda-tanda mood yang tidak stabil. Beberapa tanda mood yang tidak stabil termasuk perubahan emosi yang drastis, merasa mudah tersinggung, kesulitan fokus, dan perasaan cemas yang berlebihan. Tips mengatasi mood yang tidak stabil. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kalian mengatasi mood yang tidak stabil. Coba perhatikan pola makan. Jaga asupan nutrisi yang seimbang. Jaga pola tidur yang teratur. Hindari konsumsi kafein atau gula berlebihan, dan cobalah untuk rutin berolahraga. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe video ini. Tetap semangat, jaga diri dan selamat menikmati hari. Sampai jumpa di konten selanjutnya.